Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah yang terdapat di Tanah Luwu yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kental pada kehidupan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fendri dengan NIM 2106055010035, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya berada di Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan saya ke sini adalah ingin berziarah ke pemakaman Datuk Sulaiman. Selain dari itu, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana Datuk Sulaiman membawa Islam ke Luwu Utara ini. Keberangkatan Datuk Talua yakni Datuk Ritiro, Datuk Sulaiman, dan Datuk Ribandang ke pusat kerajaan Luwu dilakukan lewat perjalanan laut ke selatan, lalu memasuki Teluk Bone menuju utara. Dari cerita rakyat yang berkembang di Kampung Tiro, ada indikasi Datuk Talua dalam perjalanan ke Luwu sempat transit di negeri Tiro. Saat itulah Datuk Ritiro mulai mengenali negeri Tiro sebelum menetapkannya sebagai salah satu wilayah dakwah. Dalam perjalanan pulang dari Luwu dari Lantarawajo diketahui bahwa setelah sampai di Patimang atau Luwu, Datuk Talua diwakili Datuk Sulaiman melakukan serangkaian dialog panjang dengan Raja Lapatiware dan Parambung 1585-1610. Di Patimang, Datuk Ritiro dan Datuk Sulaiman berhasil meyakinkan dan mengislamkan Datuk Luwu dan Patiwara 1603 lewat serangkaian dialog kritis. Pada suatu kesempatan dialog, Datuk Sulaiman yang mewakili Datuk Talua bertanya kepada Raja Luwu, siapakah ya Paduka ketahui paling tinggi kedudukannya atau kuasanya di Jakartaraya ini? Raja Luwu kemudian menjawab, yang saya ketahui paling tinggi kedudukan dan kuasanya ialah Dewata Siwae. Lantas Datuk Sulaiman menyambung dengan berkata, jika demikian pengetahuan Paduka sama saja dengan pengetahuan kami. Dialog pembukaan tersebut mencerminkan upaya Datuk Sulaiman menemukan kesamaan prinsip agama Islam yang dibawa dengan kepercayaan lokal di kerajaan Luwu sebagai prasyarat diterimanya hal-hal baru dan terjadinya perubahan sistem budaya, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro Ningningrat 1958 halaman 446-450. Setelah beberapa saat Datuk Talua berada di Luwu, maka berlangsung pula lah suatu dialog terbuka antara Raja Luwu, Datuk Ritiro atau Datuk Ribandang, dan Datuk Sulaiman yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan dan disaksikan oleh segenap rakyat. Dialog dilaksanakan beberapa hari dalam suasana tenang dan mengupas mengenai soal kepercayaan, ibadah pemerintahan, dan lain-lain. Yang paling menarik dan dialog tersebut ialah soal tauhid atau keesaan Allah. Dalam dialog yang dihadiri Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Sulaiman sebagai juru bicara mempergunakan dalil penciptaan dan dalil keserasian serta pemeliharaan untuk menetapkannya tentang ada dan esanya Tuhan. Mattata 1967 halaman 71. Konsepsi Tuhan yang Maha Esa atau keesaan Tuhan diperkenalkan Datuk Sulaiman dengan mempergunakan istilah yang telah dikenal oleh masyarakat sebelum datangnya agama Islam, yaitu Dewata Sewae atau Dewata yang tunggal, Topalan Rowe atau yang Khalik, Patatoe penentu nasib, dan sebagaimana Matulada
1976 halaman 27. Penggunaan istilah tersebut disebabkan konsep ketuhanan dalam kepercayaan Dewata Sewae mempunyai persamaan dengan konsep ketuhanan dalam Islam pada beberapa segi, misalnya dalam soal penciptaan alam dan manusia menurut kepercayaan alam adalah Dewata Sewae, sedangkan menurut ajaran Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentang sifat-sifat Tuhan dan kepercayaan masyarakat bahwa Dewata Sewae merupakan dewa tunggal, tidak berayah, tidak beribu, tidak makan dan tidak minum, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat tersebut terdapat pula dalam konsep ketuhanan agama Islam, bahkan jauh lebih lengkap. Sekali lagi, Datuk Sulaiman bersama Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang mampu menunjukkan bahwa agama Islam yang di bawahnya memenuhi prinsip fungsi bagi masyarakat Luwu yang dalam teori Kuncoro Ningningrat 1958 halaman 446-450 berarti kehadiran sesuatu yang baru mampu menggantikan fungsi ananisir budaya lama. Gambaran proses awal Islamisasi di Luwu menunjukkan bahwa sasaran pokok Datuk Talua ialah masalah tauhid dengan pendekatan kepercayaan Dewata Sewae. Sebagaimana terdapat dalam kitab Sura Lagaligo, metode Islamisasi yang diterapkan terbukti berhasil dengan baik. Matulada 1976 halaman 33 menggambarkan dengan tepat bahwa semangat keagamaan orang Bugis dan Makassar bersentuh dengan tepatnya karena sasaran utama dari para mubalik Islam pada permulaan datangnya hanya tertuju pada soal keimanan dan kebenaran berdasarkan kesaksian lontara suku Nawajo. Akhirnya Datuk Talua berhasil mengislamkan Raja Luwu ke-15 bernama Lapatiwara Dayang Parambung mengucapkan syahadat bersama segenap anggota keluarga istananya pada tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah tahun atau 4 Februari 1603 Masehi. Lontara suku Nawajo tersebut juga menyebutkan bahwa setelah resmi memeluk agama Islam, Lapatiwara Dayang Parambung lalu diberi nama Muslim. Sultan Muhammad Nurdin menerima agama Islam oleh Andi Patiwara Dayang Parambung. Selanjutnya diumumkan ke seluruh negeri agar rakyat mengikuti keyakinan baru raja mereka setelah datuk atau raja resmi menerima dan menganut Islam serta mengganti namanya. Datuk Talua memohon agar Datuk Luwu bersedia membantu menyebarkan Islam secara efektif melalui birokrasi kerajaan kepada negeri-negeri Bugis dan Makassar lainnya. Namun, maksud tersebut tidak disanggupi. Raja Luwu, Sultan Muhammad Datuk Luwu kemudian mengakui tidak memiliki kekuasaan dan kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam. Raja Luwu menyarankan agar Datuk Talua mendekati penguasa kerajaan Gua Talu yang pada saat itu memiliki kekuatan besar. Raja Luwu didasarkan fakta bahwa pada saat itu Luwu hanyalah memiliki kemuliaan, tetapi kekuatan dan kekuasaan yang diperlukan dalam perluasan pengaruh agama Islam secara efektif dimiliki oleh kerajaan Gua Talo. Sikap rendah hati Sultan Muhammad Nurhanuddin dalam hal Islamisasi dipahami Datuk Ribandang dengan mengikuti saranan Raja Luwu untuk kembali ke Goa. Datuk Sulaiman sendiri sudah berketetapan hati ingin tetap mendampingi Datuk Luwu mengajarkan Islam dengan metode pendekatan ilmu kalam yang berbasis pada pengajaran tauhid, yakni pemahaman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan
Datuk Ribandang atau Datuk Ritiro kembali ke kerajaan Goa untuk mengajak kerajaan memeluk agama Islam sekaligus membantu penyebaran. Sejak Raja Luwu resmi memeluk agama Islam, Datuk Sulaiman selalu aktif mendampingi sebagaimana pemimpin agama kerajaan, bukan hanya untuk keluarga istana, melainkan juga seluruh rakyatnya. Misi Islamisasi Datuk Sulaiman berjalan mulus melalui jalan damai karena dukungan pemerintahan kerajaan. Selain itu, kepatuhan rakyat terhadap raja juga sangat mendukung, meskipun tidak jarang juga cerita rakyat memberitakan adanya sikap kritis dan komunitas pendalaman. Sepanjang karir Datuk Sulaiman di Luwu diketahui adanya aktivitas penulisan manuskrip yang berisi tentang aturan dan tata cara peribadatan atau ilmu fikih dan berbagai perkara yang menyangkut syahadat atau tauhid atau keimanan akan keesaan Allah. Manuskrip itu disebut-sebut sebagai hasil pemikiran Datuk Sulaiman yang ditulis huruf Arab Melayu atau huruf serang. Bagi banyak orang Luwu, manuskrip tentang ajaran fikih dan tauhid yang ditemukan dianggap sebagai kitab Islam tertua di Luwu sehingga dinamakan Sinomorena. Petalu uraian dan pengungkapan aspek syahadat dalam kitab tua Islam dilakukan disebut penduduk sebagai Sahada Simulan Rana Linoe atau syahadat yang keberadaannya semenjak terciptanya di dunia ini. Setelah Sultan wafat, putranya Sultan Abdullah dilantik menjadi raja. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Abdullah pusat kerajaan dipindahkan dari Patimang atau Malangke ke Palopo. Kelihatan pemindahan pusat kerajaan berkaitan dengan usaha penyebarluasan dan dakwah agama Islam karena lokasi ibu kota kekerajaan baru sangat strategis tepat di jantung kota kerajaan. Dengan posisi demikian, tentu dapat diperkirakan pengaruh agama Islam dapat merata di seluruh wilayah kerajaan Luwu. Sultan Abdullah di Palopo lalu membangun masjid dan melakukan penguatan pemahaman agama Islam. Ia bersama Dewa Hadat Luwu mengintegrasikan perangkat Islam ke dalam struktur birokrasi kerajaan atau pengadaan dengan sebuah maklumat bersama, yaitu perhatikan kepada masyarakat, sandaran kepada syara atau agama Islam. Perhatikan keadaan masyarakat, terlibatkan menurut aturan, bandingan kepada kebiasaan maklumat. Di atas mencerminkan tekad pemberlakuan atau hukum Islam wilayah kerajaan Luwu secara resmi pada masa pemerintahan Sultan Abdullah. Meskipun demikian, maklumat ini juga tetap menjaga agar adat istiadat leluhur yang baik tetap diperhatikan agar saling mengisi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, tampak bahwa sejak itu agama Islam telah dapat membuktikan prinsip konkret yang berarti bahwa praktik-praktik keagamaan yang dibawa oleh Datuk Talua dapat dipergunakan dengan nyata dalam masyarakat karena tetap sejalan dengan adat kebiasaan leluhur yang pertama kali mereka kenal. Di pihak lain, dalam perjalanan pulang, Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang terus berdiskusi mengenai strategi dakwah yang akan mereka gunakan untuk mengajak Raja Goa memeluk agama Islam. Dalam diskusi kedua khatib tersebut, perbedaan pendapat tentang aspek Islam yang akan menjadi prioritas pengajarnya. Datuk Ribandang berpendapat Islamisasi di Goa harus memprioritaskan aspek syariah, sedangkan
Datuk Ritiro memandang lebih efektif menekankan aspek tasawuf. Menurut Datuk Ritiro, dalam pengembangan agama Islam, tasawuf sangat baik diajarkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebab menurut pengalamannya ajaran itu lebih mudah diterima. Sebaliknya, Datuk Ribandang berpendapat bahwa pendekatan syariah lah yang paling baik karena masyarakat kerajaan Goa cenderung kepada perilaku yang bertentangan dengan ilmu Islam. Masyarakat Goa pada masa itu sangat senang mengonsumsi kamar menerima kebenaran dan suka berjudi atau botaro. Akibat perbedaan itu, kedua kati memutuskan berdakwah di daerah yang berbeda. Datuk Ritiro memilih untuk tinggal menetap berdakwah di lingkungan pendalaman Kampung Tiro, sedangkan Datuk Ribandang tetap meneruskan pelayanan menuju pusat kerajaan Goa yaitu Sombaopu. Ketetapan hati Datuk Ritiro untuk berdakwah di negeri Tiro diperkuat oleh berita yang tiba padanya bahwa Raja Tiro adalah seseorang yang berakal budi dan sangat antusias menerima kebenaran. Oke, baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dan perlihatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.